Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian beserta keluarga di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini, Budela ingin menjelaskan sedikit tentang unsur kebahasaan teks profil tokoh. Harus kalian pahami bahwa unsur kebahasaan dalam teks profil tokoh yang akan kita dalami adalah tentang ater-ater atau awalan, tembung linggo atau kata dasar, dan tembung andahan atau kata berimbuhan. Di dalam bahasa Jawa, ater-ater atau awalan terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, en. Yang kedua, eng. Yang ketiga, n. Yang keempat, em. Jadi, jika dituliskan dalam aksara Jawa, awalan NY itu nyo, awalan NG itu ngo, awalan N itu no, awalan M adalah aksara mo. Tulodo atau contoh. NY atau nyo jika ditambah kata dasar sapu, maka akan menjadi nyapu. Ngo atau NG jika ditambah kata dasar gambar menjadi gambar. Ada eng di awalnya. Kemudian jika ater-ater N ditambah tembung linggo tutup, maka akan menjadi nutup. T-nya hilang. Selanjutnya adalah M atau mo. Ditambahkan dengan kata dasar buka menjadi buka. Berikutnya kita akan belajar tentang tembung linggo. Tembung linggo ini adalah kata dasar. Sapu, gambar, kursi, meja itu adalah contoh kata dasar. Nah, khusus kata dasar yang berawalan huruf P, W, T, TH, C, K, dan S, jika diberi ater-ater atau awalan yang tadi sudah kita bahas, maka huruf awalnya akan hilang atau luluh. Mari kita perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Kata yang berawalan huruf P seperti pangan, jika mendapat awalan M, maka P-nya akan hilang menjadi mangan. Kata sawang, mohon maaf, Budela sepertinya salah menulis, jadi sayang ya anak-anak. Itu sebetulnya sawang ya. Kalau mendapat awalan NY, maka S di awal itu akan menghilang menjadi nyawang atau melihat. Berikutnya ada kata tulis. Jika diberi awalan N, maka akan menjadi nulis. Dan masih banyak beberapa huruf yang jika mendapatkan ater-ater anuswara, maka huruf awalnya akan berubah atau luluh. Berikutnya kita akan belajar tentang tembung andahan. Tembung andahan ini adalah kata yang sudah berubah dari kata aslinya atau kata dasarnya karena mendapatkan awalan atau ater-ater, mendapatkan seselan atau sisipan, dan mendapatkan penambang atau akhiran. Seperti apa sih contohnya? Seperti kata nyapu, joget, dan buah itu adalah tembung andahan atau kata yang sudah berubah dari kata aslinya. Kata aslinya adalah sapu, joget, dan buah. Ada lagi informasi tambahan tentang ater-ater anuswara. Ater-ater anuswara itu bisa mengubah jenis kata dari kata kerja menjadi kata sifat. Diperhatikan, ater-ater anuswara bisa ngowahi jenising tembung dadi tembung kriya utawa tembung kahanan. Seperti ini contohnya ya. Sapu itu adalah tembung aran. Anak-anak tolong diperhatikan ya, T aran itu T-nya adalah tembung. Aran adalah benda, jadi kata benda. Kata benda, sapu, jika mendapat awalan NY, maka dia akan menjadi kata baru. Jenis kata baru, menjadi nyapu. Yang awalnya kata benda sapu, dia menjadi nyapu.
Nyapu ini anak-anak adalah tembung krio atau kata kerja. Jika di bahasa Indonesia kan, nyapu ini sama seperti menyapu. Berikutnya ada contoh kata gambar. Gambar itu kan benda ya, kata benda, tembung aran. Jika diberi awalan ng atau ngo, maka akan menjadi gambar. Nah, dalam konteksnya, kata gambar itu adalah kata kerja. Contoh berikutnya adalah kata benda banyu, air. Jika mendapat awalan m, maka dalam bahasa Jawa itu akan menjadi banyu. Contoh kalimatnya seperti ini. Sego wingi sore, saiki wis banyu. Terjadi perubahan dari kata benda banyu menjadi kata sifat banyu, tembung kahanan banyu. Keadaan nasi tersebut berair, seperti itu ya. Berikutnya adalah kata jamur. Kata jamur ini adalah kata benda, tapi jika diberi awalan n, maka dia akan menjadi tembung kahanan atau kata sifat, yaitu jamur. Temboke wis mulai jamur amarga musim udan. Nah, kata benda yang harusnya jamur akhirnya menjadi kata sifat yang jika di bahasa Indonesia kan adalah menjamur. Jadi anak-anak, jangan sampai dilupakan bahwa ater-ater anuswara itu bila ditambahkan pada kata dasar bisa merubah jenis kata tersebut. Dari kata benda bisa berubah menjadi kata kerja, dari kata benda bisa berubah menjadi kata sifat. Berikut ini, mari kita berlatih untuk mencari jenis-jenis kata sesuai dengan unsur kebahasaan teks profil tokoh yang sudah Bu Dela jelaskan tadi. Coba di rumah kalian membuat tabel persis seperti buku LKS kalian halaman 22, Gladen 3. Kalian buat di buku tulis kalian, kemudian carilah 3 unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks profil tokoh Kiai Haji Abdul Hamid sebanyak-banyaknya. Coba kalian buka dulu LKS-nya sambil Bu Dela jelaskan. Cara mengerjakannya adalah kalian bisa membuka teks profil tokoh Kiai Haji Abdul Hamid. Kemudian silahkan kalian cari adakah kata yang mendapatkan ater-ater anuswara. Jadi kalian harus membacanya dengan teliti, dicari tiap kalimatnya. Di sana di baris pertama, kira-kira ada atau tidak. Jika tidak ada, silahkan berlanjut ke kalimat kedua dan seterusnya. Kemudian, di halaman 22 sudah ada contohnya. Contoh 1. Ing umur 9 tahun, Romone wis didik bab ilmu fikih dasar. Nah, kata yang mendapatkan ater-ater anuswara adalah kata didik. Kira-kira kata dasarnya apa? Nah, di situ kalian diminta untuk mencari kata dasarnya. Di bawah itu ditulis, didik sama dengan N plus didik. Nah, jadi kalian harus bisa mengubah atau mereteli bahasa Jawanya kata yang sudah mendapatkan imbuhan dipreteli siji-siji, dipetani kata dasarnya apa, dan ater-aternya apa. Kemudian di sebelahnya lagi dituliskan guna dan fungsinya. Kira-kira kata ini adalah kata benda yang berubah menjadi kata apa? Seperti yang tadi Bu Dela jelaskan, bahwa ater-ater anuswara itu bisa merubah tembung aran atau kata benda menjadi tembung krio atau kata kerja. Bu Dela cukupkan di sini dulu materi dan tugas untuk kalian. Jika ada yang belum paham, kalian bisa bertanya di Google Classroom yang sudah Bu Dela sediakan kolom komentarnya. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, kemanapun kalian pergi selalu gunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.